pada hari ini, yang pertama korban syukur dari Nyonya Elizabeth Tanduh Rp100.000, kolekte sekolah hari Minggu Rp81.000, persembahan syukur hari ulang tahun ke-47 Dian Irene Rp50.000, dan persembahan syukur dari Marlina David untuk pembangunan gereja baru sebesar Rp250.000. Selanjutnya untuk berita kebaktian. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan, baik di lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah rumah tangga yang diundurkan dan akan dilaksanakan kembali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, bertempat di rumah keluarga Tangkenyan, lingkungan pelayanan 3. Untuk petugas, liturgus Penetua Timotius, pemain keyboard Penetua Mardiampong SPD, song leader Rizky Adelia. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat sekalian untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB, yaitu pada hari Senin tanggal 6 November tahun 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore, bertempat di rumah keluarga Bapak Yuram Pelta atau Ibu Pendeta Oktavianti STH di Pastori Gereja Barimba di lingkungan pelayanan 2. Untuk yang bertugas sebagai liturgus Penetua Heldi Tanjung, keyboard Bapak Penetua Mardiampong SPD, dan song leader Diakon Junirum Sakarya. Diundang Bapak-Bapak anggota SPB warga jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah ini. Yang selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore, bertempat di gedung Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus Diakon Marlina David, main keyboard Saudara Martino Lukas Unihin, dan song leader Penetua Esterlina. Diundang ibu-ibu SPPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah ini. Dan selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP Jemaat GKI Barimba pada hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, bertempat di gedung Gereja Betania Barimba. Yang bertugas sebagai liturgus Abil Yonatan, doa syafaat Selpa Repianti, doa persembahan Jenny Amalia Kartika dengan pendamping Pendeta Desi Natalia STH dengan menggunakan metode khotbah, dan untuk petugas yang lainnya akan ditentukan pada waktu kebaktian tersebut. Diundang remaja dan pemuda SPRP Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada kebaktian ini. Selanjutnya ada pemberitahuan juga dari MPH Majelis Jemaat GKI Barimba, yaitu bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana untuk melaksanakan ibadah Natal atau ibadah syukur keluarga maupun ibadah syukur yang lainnya di bulan Desember tahun 2023 agar bisa memberitahukan atau menghubungi MPH Jemaat GKI Barimba, atau bisa juga langsung menghubungi Ketua Majelis Jemaat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan juga kami lampirkan jadwal ibadah dan perayaan Natal Jemaat GKI Barimba di bulan Desember tahun 2023. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Selanjutnya ada pemberitahuan dari Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2023. Seksi Usaha Dana Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2023 akan mengadakan lelang untuk penggalangan usaha dana yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 sebelum pelaksanaan kebaktian Minggu.
Dan untuk bahan yang akan dilelang berupa makanan, sembako, dan lain-lain. Dan untuk ini dimohon partisipasi dari warga jemaat sekalian untuk bisa menyumbangkan bahan-bahan lelang tersebut dan dapat diserahkan pada pagi hari sebelum kebaktian minggu untuk kita dapat dilaksanakan lelang tersebut. Demikian disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya sekalian. Kami ucapkan terima kasih tertanda Panitia Natal Jemaat tahun 2023. Selanjutnya ada satu buah pemberitahuan juga dari Panitia Perayaan Natal Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda Resort GKI Kapuas Seberang tahun 2023 kepada yang terhormat MPH Jemaat Betania Barimba di tempat perihal usaha dana Natal KPRP melalui penjualan makanan ayam rica-rica. Dengan hormat, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan telah dibentuknya Panitia Natal Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Resort GKI Kapuas Seberang pada pertemuan pengurus KPRP Resort GKI Kapuas Seberang di Gereja Maranatha Dahirang, maka dalam upaya pelaksanaan ibadah Natal yang akan kami laksanakan, kami akan mengadakan usaha dana penjualan makanan yaitu ayam rica-rica yang akan kami laksanakan serentak pada hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023 di Gereja Jemaat Sungai Pasah, Betania Barimba, dan Hempatung setelah ibadah Minggu. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sangat mengharapkan partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kegiatan usaha dana yang kami lakukan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas partisipasi, bantuan, dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Panitia Natal Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Jen Setiadi Luji, Sekretaris Marcelino, mengetahui Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Nuah Tasa Lampe. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah pagi hari ini kita akan menggunakan liturgi Hari Kesejahteraan Keluarga GKE tahun 2023. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadapan Tuhan mengucapkan syukur atas penyertaan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Kita percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan dinyatakan atas kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami hadir di hadapan-Mu yang kudus dalam persekutuan ibadah untuk memuji dan menyembah-Mu. Ya Allah, kami memohon kasih dan penyertaan-Mu. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi memuliakan namanya dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing. Ingat akan firman Tuhan seperti yang ditulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 27 yang berbunyi demikian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kita akan mendengar puji-pujian yang disampaikan oleh anak Sekolah Hari Minggu Barimba dalam rangka penggalangan dana Natal 2023. Mohon dukungan dan partisipasi anggota Jemaat GKI Barimba. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 451 kita nyanyikan baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengucapkan litani syukur yang nantinya akan diucapkan oleh kaum bapak dan ibu, kemudian diteruskan oleh anak, demikian juga pendeta, dan kita sambut kembali nanti dengan menyanyi kidung pujian. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang dan dipelihara dengan kesetiaan. Keluarga adalah tempat terbaik bagi kita untuk belajar tentang pengorbanan, cinta, dan kasih sayang. Istana terindah yang kita miliki saat ini adalah rumah kita, dan suasana paling indah yang bisa kita rasakan saat ini adalah kehidupan dalam rumah yang dipenuhi dengan cinta dan kehangatan dari semua anggota keluarga kita. Ya, benar. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih banyak orang yang terlalu sibuk dengan mengejar harta, jabatan, kedudukan, hingga mengabaikan keluarga. Mereka lupa bahwa keluarga adalah harta yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Pada saat ini kita bersyukur di mana GKE memberi hari khusus untuk merayakan hari keluarga, agar kita bersama-sama bisa menghayati bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu sempurna menyertai perjalanan kehidupan keluarga kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Berdiri. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang penuh belas kasihan, kami mengaku bahwa kami sering melakukan kesalahan, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami.
Dalam kehidupan ini, di tengah keluarga kami sering mengeluh untuk mengusahakan kesejahteraan keluarga kami. Terkadang gagal untuk bersungguh-sungguh dalam persekutuan kami. Tidak bisa menjadi teladan berbuat baik terhadap sesama. Ampunilah kami atas segala kelalaian dan salah kami Tuhan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera yang hanya berasal daripadamu ya Bapa. Kasihanilah kami dan baharuilah hidup kami. Firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belaklah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Silakan duduk. Ambil aja mikrofonnya. Marilah kita membacakan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 112, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, dengan perikop bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar kecelakaan. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab firman-Mu yang diungkapkan, memberikan keterangan, memberi pemahaman kepada orang yang sederhana. Amin. Kita sambut dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama, ketiga, dan keempat, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup
Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh jemaat dari pelayanan 1. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita bersukacita dalam persekutuan memuji Tuhan, merayakan hari kesejahteraan keluarga GKE. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dari kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami pada saat ini ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah melewati pimpinan Roh-Mu yang kudus itu,
Kami dimampukan untuk mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan. Kami mengimani setiap perkataan Tuhan yang kami dengar, dan kami pun dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Biarlah hati, pikiran kami pada saat ini tertuju, terpusat kepada firman Tuhan, dan dengan nama Tuhan Yesus diikat segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami untuk mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengatakan kepada kiri dan kanan Bapak Ibu sambil berjabat tangan, salam damai dan kasih. Terima kasih, karena ini damai dan kasih menjadi tema kita merayakan kesejahteraan keluarga GKE. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari kesejahteraan keluarga GKE. Ada sepenggal lagu tentang keluarga ini, Bapak Ibu pasti tahu. Harta yang paling berharga adalah istana yang paling indah adalah keluarga. Ya, sampai di situ saja lagunya. Bapak Ibu, keluarga adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Keluarga tempat kita mengenal cinta pertama. Keluarga tempat kita belajar tentang pengorbanan, tentang kasih, tentang kesetiaan. Disitulah keluarga. Keluarga inti, katakanlah ada bapak, ibu, anak-anak. Dan hari ini kita merayakan hari kesejahteraan keluarga. Apa itu kesejahteraan keluarga? Apa itu Bapak Ibu kesejahteraan keluarga? Ya, pasti kita punya jawaban masing-masing di sini. Keluarga yang seperti apa yang dikatakan sejahtera? Kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang memiliki kehidupan yang baik,
Baik di sini tidak saja dalam kondisi baik secara finansial atau ekonomi, tetapi juga baik dalam hal hubungan dalam keluarga, di mana dalam keluarga itu ada rasa nyaman, ada rasa tentram, ada rasa harmonis, ada keharmonisan, ada kesatuan di situ, ada kerukunan, ada kebersamaan di situ. Bukan berarti sebuah keluarga dikatakan dia harmonis, dikatakan dia rukun, tidak pernah konflik. Ada konflik di situ, tetapi tetap satu di situ. Nah, saudara-saudara, untuk mewujudkan kesejahteraan itu perlu diperjuangkan, perlu diupayakan, perlu dikerjakan bersama dalam satu tim yang disebut keluarga. Jadi tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang dalam keluarga, tetapi semua harus mewujudkan, mengupayakan kesejahteraan keluarga itu. Bisa saja sebuah keluarga dia kuat secara finansial, tetapi tidak ditemukannya dalam keluarga itu rasa nyaman, rasa tentram, rasa bahagia, selalu cekcok, selalu berselisih dan sebagainya. Apakah itu bisa kita katakan sejahtera? Tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi tantangan kita di hari kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga. Karena itu kita pada saat ini boleh merefleksikan firman Tuhan dari surat Paulus ini kepada jemaat di Filipi. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 di sini. Surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ketika ia pada saat itu tengah berada dalam penjara. Sering juga dikatakan surat Filipi ini sebagai surat sukacita. Karena apa? Karena sering Paulus mengungkapkan rasa sukacitanya atas keadaan jemaat ini. Kenapa Paulus bersukacita? Karena memang pada dasarnya jemaat Filipi ini boleh dikatakan sebuah jemaat atau gereja yang kondisinya baik. Ini terlihat dari banyaknya pujian-pujian yang Paulus berikan. Apa yang baik yang bisa diungkapkan oleh Paulus tentang Filipi ini? Pertama, mereka adalah jemaat yang telah mengenal Injil dan mereka hidup tetap setia kepada Injil itu. Kemudian yang kedua, mereka begitu menghargai Paulus yang telah memberitakan Injil sehingga mereka begitu sangat mengasihi Paulus sebagai pendiri jemaat. Dan yang ketiga, kasih mereka kepada para rasul, terutama Paulus yang telah memberitakan Injil, bukan hanya sekedar pikiran perasaan mereka juga, tetapi juga diwujudkan melewati mereka memberikan pertolongan, memberikan sokongan untuk para rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terutama ini yang dirasakan oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara. Ia merasakan bagaimana pertolongan jemaat itu tetap dinyatakan kepadanya. Sehingga inilah keunggulan dari jemaat Filipi yang sangat disanjung, dipuji oleh Paulus. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, ternyata jemaat yang cukup baik ini juga tidak lepas dari berbagai hal yang itu dapat mengancam persekutuan jemaat. Ternyata dalam jemaat Filipi sudah muncul benih-benih perpecahan. Terutama kalau kita melihat dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 3, dalam tubuh jemaat itu ada orang yang bertikai. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, kata Paulus di situ. Mereka bertikai. Dan mungkin juga ada banyak lain lagi yang bertikai. Karena mungkin pro terhadap ini, pro terhadap itu. Sehingga muncul pertikaian antar mereka sendiri. Ada perselisihan antar mereka sendiri yang itu mengancam persekutuan jemaat.
keharmonisan jemaat. Sehingga Paulus memberi nasihat kepada mereka dalam suratnya, supaya mereka tetap bersatu. Ini diperlihatkan kepada kita dengan tegas dalam judul atau perikop teks Alkitab ini. Nasihat supaya bersatu. Satu sama lain mereka bersatu. Sehingga nasihat Paulus untuk bersatu ini juga yang akan kita pelajari pada saat ini. Bagaimana kita mengupayakan, bagaimana kita mewujudkan kesatuan itu. Karena kesatuan adalah bagian dari kesejahteraan. Baik itu kesatuan dalam tubuh persekutuan gereja, lebih-lebih kesatuan di dalam keluarga. Apa yang bisa kita lihat pesan Paulus dalam nas ini? Bagaimana menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi keluarga yang bersatu. Dengan jelas Paulus mengatakan yang pertama adalah pada ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Artinya tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Kata kepentingan sendiri dalam bahasa asli Yunaninya eriteia. Eriteia yang berarti mengandung makna ada ambisi yang egois di dalamnya. Orang bisa berambisi, tetapi ini ambisi yang egois. Orang yang memiliki ambisi yang egois ini ada keinginan untuk meninggikan diri sendiri, sehingga melahirkan persaingan. Dari situ muncul ada ketidaksenangan, lalu permusuhan. Contoh saja dari Alkitab adalah murid-murid Yesus sendiri. Kalau kita baca dalam Matius 20 ayat 20-21, kita melihat ada ambisi murid-murid Yesus, Yakobus dan Yohanes. Ia memperalat ibunya Salome, sehingga ibunya Salome ini datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya ini kelak boleh duduk di dalam kerajaannya, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Sehingga ketahuanlah ini oleh murid-murid yang lain, dan respon murid-murid yang lain ini, mereka marah, memunculkan kemarahan murid yang lain. Dan kita renungkan kenapa murid yang lain itu marah. Mereka marah karena mereka juga mempunyai ambisi yang sama. Nah, ini menunjukkan betapa berbahayanya ambisi itu, dan ini sangat berpotensi untuk merusak kesatuan jemaat, pelayanan. Ambisi yang egois itu berbahaya. Tetapi memperhatikan kepentingan orang lain itu dapat menyatukan kita, dapat menghindarkan kita dari berbagai bahaya perpecahan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, perpecahan itu pekerjaan iblis. Ingatlah, iblis banyak sekali menjatuhkan gereja-gereja justru dari aspek ini. Memecah. Karena iblis tahu bahwa kesatuan orang Kristen itu akan sangat merugikan dirinya. Iblis menggunakan taktik ini, politik pecah belah, divide et impera, politik pecah belah. Dapat dibayangkan kalau itu terjadi di gereja kita. Iblis pakai cara untuk memecah belah ketika ada keegoisan di dalamnya. Dapat dibayangkan juga seandainya ini terjadi dalam sebuah keluarga, antara ayah, ibu, atau anak-anak saling bersaing, atau anak-anak antar saudara kandung, menjadikan saudara itu bukan lagi sebagai saudara tetapi sebagai saingannya.
penuh ambisi yang egois untuk menguasai. Tidak heran banyak sekarang antar saudara bertikai, berselisih karena merebut harta warisan dan sebagainya, perhatian dan sebagainya. Atau ayah dan ibu bukan menjadi mitra tim kerjasama, tetapi saling bersaing. Mungkin penghasilan ibu lebih banyak dari penghasilan bapak, lalu menganggap ini menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami. Saudara, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga, hal-hal yang seperti itu karena kepentingan diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nasihat Paulus bagaimana supaya bersatu, ia katakan dalam ayat 3 ini, kita harus rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya bisa menganggap saudara seiman kita atau orang lain lebih baik dari diri kita sendiri? Yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus melihat kekurangan diri kita. Yang kedua, kita melihat kebaikan, kelebihan orang lain. Maka jika demikian kita akan sadar, ternyata banyak orang yang lebih baik daripada kita. Ternyata ada banyak orang yang lebih unggul dari kita. Sehingga dengan kesadaran itu akan membuat kita rendah hati. Tetapi sebaliknya, jika yang kita soroti hanya kebaikan kita, keunggulan kita, kelebihan kita, tak mau lihat kelebihan orang lain, ini akan menyebabkan kesombongan. Kesombongan. Sering ada istilah di atas langit ada. Bahkan karena kesombongan itu menyebabkan seseorang itu bisa terjebak kepada hiperkritikal, selalu mengkritik, selalu mencari-cari kesalahan orang, dan merasa senang pada saat ia menemukan kelemahan orang itu, lalu mengecam kesalahan orang lain. Tapi giliran dikritik, dia marah. Saudara-saudara, ini juga yang mesti ada dalam keluarga. Keterbukaan keluarga itu penting. Keterbukaan untuk mendengar, tidak menuntut untuk didengar. Sebagai orang tua, kita perlu supaya anak-anak kita mendengar nasihat kita. Tetapi perlu juga kita mendengar mereka. Karena zaman sudah berbeda. Saat ini anak-anak bebas mengemukakan pendapatnya. Jangan hanya kita mau melakukan apa maunya kita saja, tetapi kita perlu menimbang segala sesuatu dengan keterbukaan mendengar. Juga anak-anak perlu mendengar. Saudara-saudara, yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus tidak lain adalah meneladani Yesus. Mengakhiri nasihatnya, Paulus menunjuk pada teladan Yesus, dan ia menunjukkan bahwa Yesus benar-benar adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Tetapi Yesus yang adalah Allah itu memberikan contohnya bagi kita, bagaimana semua yang dikatakan dalam poin 1, poin 2 tadi, yang telah dijelaskan tadi bagi kita, itu ada pada Yesus. Ia yang rendah hati, mengosongkan diri, menanggalkan diri sampai turun ke tingkat yang terendah
sebagai manusia. Ia dianggap tidak memiliki apa-apa sebagai manusia, dan inkarnasi Yesus tidak hanya merendahkan dirinya dan menjadi pelayan bagi semua, tetapi juga mengorbankan dirinya sendiri bagi semua orang. Dan jiwa pengorbanan Yesus yang seperti inilah yang dinasihatkan oleh Paulus hendaknya dimiliki oleh jemaat Filipi. Rendah hati, melayani dan mengorbankan diri. Dan semangat ini jugalah yang mau dikatakan kepada kita dalam kita merefleksikan hari kesejahteraan keluarga. Semangat rendah hati, melayani, kasih dan pengorbanan diri. Itu yang terus tertanam di dalam keluarga. Sebagaimana yang kita ungkapkan bersama tadi, mungkin kita lalai selama ini hanya mengusahakan kesejahteraan, meraih jabatan, uang, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan secara ekonomi, tetapi kita mengabaikan yang utama, yaitu keluarga. Pengorbanan kita tidak hanya kita berkorban waktu untuk kita bekerja, waktu untuk mencari uang, tapi pengorbanan kita waktu untuk keluarga, waktu untuk memberi yang terbaik untuk keluarga, saling melayani. Mari kita mengusahakan kesejahteraan keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu. Dan biarlah kesatuan di antara kita, kesatuan di antara keluarga, itu akan menolong kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar yang terjadi. Jangan biarkan hal-hal kecil itu merusak hubungan kita satu sama lain. Hiduplah dalam kasih dan damai Kristus. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat merayakan hari kesejahteraan keluarga dan terus mengupayakan kesejahteraan keluarga. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita, bahkan juga berdoa untuk beberapa warga jemaat kita yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan bagi kami di dunia ini. Tuhan menganugerahkan bagi kami keluarga, sehingga kami tidak hidup sendiri, tetapi kami boleh saling mencurahkan kasih sayang kami kepada orang lain melewati keluarga. Tempat kami mengenal cinta yang pertama, tempat kami bertumbuh dalam cinta, bahkan tempat kami belajar tentang banyak hal di dalam keluarga. Karena itu ya Tuhan, tantangan bagi kami setiap orang-orang yang percaya kepadamu, bagaimana kami bisa mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan di dalam keluarga kami. Tidak saja sejahtera secara materi, tetapi lebih-lebih sejahtera, bahagia, dan bersukacita dalam berkat Tuhan. Itulah yang kami rindukan dalam setiap keluarga kami. Karena itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Jikalau sering kami mengabaikan keluarga kami sibuk dengan dunia ini dan segala pergumulannya. Kami lengah karena kami sibuk untuk menuntut berbagai kebutuhan hidup kami. Kami dituntut mencukupi kebutuhan hidup kami. Kami sibuk dalam pekerjaan kami dan mengabaikan hal yang penting, bagaimana kami boleh menjadikan keluarga kami sebagai keluarga tempat yang ternyaman, tempat yang terindah bagi kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah melewati firman Tuhan, kami dituntun oleh kuasa Tuhan agar kami boleh bersatu
dengan kami tidak mencari kepentingan diri kami sendiri, dengan kami hidup rendah hati, tidak hidup dalam kesombongan dan keegoisan, dan kami meneladani Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Tetapi meskipun Yesus telah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, tetapi apa yang Yesus lakukan menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Yesus. Sehingga ia ditinggikan, ia dipermuliakan, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tolonglah kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melewati firman Tuhan yang telah kami dengar. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon Tuhan, Engkau memberkati segenap keluarga, segenap rumah tangga kami dalam berbagai pergumulan hidup masing-masing. Kami sadar keluarga kami tidak sempurna. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memampukan kami untuk kami dapat menjadikan keluarga kami sebagai tempat yang nyaman dan indah bagi kami. Demikian juga Bapa, Tuhan hadir menolong kami dalam menjalani tugas peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah melewati keluarga kami nama Tuhan yang semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan juga tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Tuhan akan bukakan jalan keluar yang terbaik. Menurut cara Tuhan saja kami akan menyelesaikan setiap pergumulan masalah hidup kami. Topanglah kami ya Tuhan agar kami tidak terjatuh dan lemah ketika kami menghadapi pergumulan itu. Tetapi melewati pergumulan demi pergumulan, kami semakin kuat, semakin hidup berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami dalam setiap keadaan. Tuhan juga tahu apa yang menjadi keperluan hidup kami, kebutuhan hidup kami, disediakan oleh Tuhan menurut cara-cara Tuhan yang ajaib. Ketika kami harus bekerja, bahkan mencari rejeki melewati usaha dan pekerjaan kami untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami percaya segala apa yang kami kerjakan yang berkenan di hati Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat, rejeki, karunia tambah karunia, sehingga pun juga kami tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang memberi berkat. Berkati anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil, mereka yang menginjak remaja, pemuda-pemudi. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka tidak salah melangkah daripada jalan Tuhan. Tuntun mereka dengan hikmat-Mu. Mampukan mereka untuk dapat membentengi diri mereka dari segala hal-hal yang buruk, segala hal-hal yang tidak baik, yang dapat membawa mereka dan menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak berkenan, yang menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati orang tua. Tetapi mereka dituntun oleh kuasa Tuhan saja dan menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap rencana, impian, harapan kami. Kami letakkan semua ke dalam tangan-Mu saja, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik atas setiap rencana dan harapan kami. Kami berdoa juga bagi persekutuan jemaat. Iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis tidak suka akan persekutuan dan kebersamaan. Karena itu dalam nama Yesus diikat kuasa kegelapan itu dari segala hal yang dapat membawa kami untuk merusak persekutuan, dari segala bentuk hati iri, dengki, egois, sifat menonjolkan diri, kesombongan. Tetapi biarlah kami memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain, dengan menyadari setiap orang berharga di mata-Mu. Ada kekurangan, ada kelebihan. Sebagaimana kami punya kekurangan dan kelebihan, itu juga yang ada pada orang lain.
maka di situ kami melihat bahwa kekurangan dan kelebihan itu bukan menjadi halangan untuk kami bersatu, tetapi kami saling memperkaya, saling memperlengkapi satu dengan yang lain dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam persekutuan yang kami lakukan, terutama untuk jemaat GKI Barimba ini, agar terus bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kasih, dalam sukacita dan kebersamaan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, Engkau juga memakai para hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, siapapun yang terlibat dalam melayani, baik itu pemain musik, petugas sound system, petugas multimedia, song leader, semuanya Tuhan berkati dalam tugas dan pelayanan, dan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Teristimewa bagi Bapak Ibu yang telah melayani Tuhan, melayani jemaat dalam ibadah pada hari ini. Semua berharga di mata-Mu ya Tuhan. Tidak ada pelayanan yang besar atau kecil, semua dipandang oleh Tuhan. Dan biarlah pelayanan yang sudah dilakukan itu berkenan di hati-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat dan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan hadir kepada mereka, memberikan pertolongan, kepulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Rusine Udawui yang saat ini dalam keadaan sakit. Pulihkanlah ia, jamahlah orang tua kami ini ya Tuhan, agar ia semakin hari keadaannya juga semakin baik, bahkan juga boleh berkumpul kembali bersama keluarga, karena saat ini ia tengah dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan, kasih setia kemurahan Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi orang tua kami ini. Juga kami berdoa bagi saudara kami Arpila, pemulihan setelah transfusi darah. Tuhan, Engkau yang mengetahui pergumulan saudara kami ini, Engkau yang mengetahui pergumulan keluarga ini. Dan biarlah Pila tetap semangat, tetap menatap hari esok yang penuh dengan harapan, dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ia tetap bersyukur untuk setiap kehidupan yang masih Tuhan berikan padanya, dan tetap berjuang untuk melawan sakit penyakitnya. Karena itu dengan pengobatan-pengobatan yang harus ia jalani secara rutin, kami percaya melewati itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati pengobatan-pengobatan yang dijalani. Juga untuk rekan sekerja kami, Bapak Rudi Hendra Kusuma, Tuhan juga melihat pergumulan dan keadaannya. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Tuhan menyembuhkan ia dengan sempurna. Bahkan sakit penyakit itu tidak ada lagi dalam tubuhnya. Ia tetap kuat menjalani hari-hari hidupnya, bahkan dalam menjalani perannya sebagai penopang di tengah-tengah keluarganya. Berkatilah saudara kami ini. Juga Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur, bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran pada bulan ini. Kami berdoa pada hari ini Bapak Wong Hon Lam yang saat ini tinggal di Singapura, beliau berulang tahun pada hari ini yang ke-58. Terima kasih Bapak untuk usia yang Tuhan berikan baginya. Biarlah semakin bertambah usia, semakin berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan mengalir. Juga berkati keluarganya. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Timotius yang berulang tahun ke-64. Tuhan memberkati Bapak Timotius dalam tugas kerja dan pelayanan, juga rumah tangga dan keluarga diberkati oleh Tuhan, diberikan kepadanya kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidup, dan berkat Tuhan melimpah melewati kerja, karya, dan pelayanan. Kami berdoa juga bagi Dian Irene yang berulang tahun ke-47. Tuhan juga memberkati Ibu Dian Irene, memberikan kebahagiaan, sukacita, bahkan juga umur panjang dalam hidupnya.
Kami berdoa juga bagi Indri Permata Kristi yang berulang tahun ke-17. Tuhan juga memberkati anak kami ini, memberkati, memberikan kepadanya kedewasaan dalam iman, pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi keadaan dunia ini, terutama bagi negara-negara yang tengah berkonflik pada saat ini. Pulihkanlah keadaan dunia ini Tuhan, dari peperangan, pertikaian yang terjadi, baik itu konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, bahkan konflik Ukraina dan Rusia. Karena konflik itu ya Tuhan, ada banyak korban berjatuhan, ada banyak anak-anak dan kaum perempuan yang menjadi korban. Karena itu Bapa, kami percaya Tuhan akan memberikan keadilan, Tuhan akan memulihkan keadaan, bahkan juga melembutkan segala kekerasan hati, sehingga ada perdamaian di muka bumi ini. Sebab kami percaya segala sesuatu ada dalam campur tangan Tuhan dan rancangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, gereja-Mu, bahkan penata layanan yang ada di gereja jemaat ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berikan persembahan syukur kita. Pengantar persembahan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat penyanyi dari NKB nomor 133 bait pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu.
dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkatilah hidup keluarga kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada undangan untuk Kapiper, undangan untuk Speaker Jemaat GKI Berimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota seksi pelayanan perempuan atau Speaker Resort Kapal Seberang untuk dapat hadir dalam kebaktian Kapiper yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 waktu pukul 15 WIB atau 3 sore, tempat Gedung Gereja Betania Berimba dengan petugas Speaker dari Jemaat Galilea, Pendeta Pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, dengan kegiatan ibadah Games. Demikian kami mengharapkan seluruh anggota Speaker dan Kapiper dalam ibadah tersebut. Atas nama Ketua Kapiper Desi Susilawati SPD
dan Sekretaris Nina Sutriana SPD. Mengetahui Ketua Resort Kapuas Seberang Pendeta Oktavianti STH. Demikian pengumuman untuk Ibu-Ibu SPIPer Jemaat GKI Barimba. Kami umumkan juga hasil jual lagu SHM pada hari ini berjumlah Rp527.000.